Di puzzle itu nanti kalian akan menemui beberapa instruksi. Kalau sudah kalian tata, silakan dilakukan sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk apa yang ada di dalam puzzle itu, ya. Petunjuk apa yang ada dalam puzzle itu silakan lakukan sesuai. Yang terlebih dahulu menyelesaikan maka dianggap memenangkan game ini. Yang paling lambat dianggap kalah. Jadilah pemenang, karena jadi orang kalah tidak enak. Tanpa suara, ada suara dis, dianggap permainan tidak sah dan dianggap kalah. Yang dipakai hanya kotak, kekompakan di dalam memberikan kode antar anggota, ya, boleh dengan mata, boleh dengan tangan, ya. Loh, boleh berbicara sesuai instruksi. Dalam tersebut ada instruksi, segera kalian lakukan. Yang menang terlebih dahulu maka dianggap pemenang. Ternyata masih ada satu kelompok sampai sekali belum selesai ini ya. Ya. Diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini tadi ada yang sudah berdoa? Sudah! Luar biasa! Siapa yang menang? Siapa yang menang? Semuanya merasa jadi pemenang? Semuanya sudah melaksanakan tugasnya?
Silakan dibaca botir terakhir perintahnya. Kerjakan nomor 3 saja. Terus ngapain kamu kerjakan yang lainnya? Masih merasa jadi pemenang? Siapa tadi yang bernyanyi balonku? Ada di mana? Sana. Di sini nyanyi apa? Pelangi. Sana cicak-cicak. Satu-satu. Kalau yang ini? Cicak-cicak. Wes salah kok bangga bernyanyi. Oke. Tapi itu bukan berakhir dengan penyesalan ya. Akhirnya Pak Dwi minta kepada kalian, kira-kira diskusikan, ambil kertas 1 lembar. Apa yang kamu dapat kali ini dalam permainan ini? Kenapa kalian bisa sampai kalah dan ternyata tidak ada yang jadi pemenang? Tapi karena semuanya kalah, Pak Dwi kan bingung ngarepin hukumnya ya apa ya. Sesuai dengan kesepakatan ya, menang dapat hadiah, kalah dapat hukuman. Bener gak? Ya. Lah, karena hukum semua, maka Pak Dwi beri 1 kesempatan lagi. Lah, sekarang kalian ambil dalam 2 kertas, terus kemudian di kertas itu kalian diskusikan. Bagaimana temanya, bagaimana agar kita tidak tertipu oleh siapapun, ya, oleh teman, oleh guru, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Silakan kalian diskusikan, dan ini kesempatan buat kalian. Nanti akan Pak Dwi nilai tampilan kalian ke depan. Kalau bagus, maka dianggap pemenang. Nanti akan Pak Dwi kasih coklat. Bukan hadiah, ya. Dia dikasih nama kelompok. Oke. Deal, segera dimulai bekerja dengan kelompoknya. Tidak boleh ganggu kelompok yang lain. Dan tolong puzzle tadi ditumpuk lagi, ya. Ditumpuk lagi. Iya, dikasih nama kelompok, ditumpuk lagi, ditaruh di sana, nanti pasti ambil, pasti staples. Oke, silakan bekerja dengan teliti, ya, jangan sampai tertipu. Ingat temanya apa tadi? Antisipasi untuk agar tidak tertipu. Boleh tertipu teman, boleh tertipu bandar narkoba, ya, boleh tertipu pengedar pil, koplo, tertipu pergaulan yang buruk, ya. Boleh juga tertipu Pak Dwi juga boleh, ya. Oke, selamat bekerja. Semoga sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mendiskusikan hasil dari diskusi kami, yaitu tema kami antisipasi supaya tidak mudah tertipu oleh berita atau artikel. Kita sering menemukan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kita mudah tertipu. Tips agar tidak mudah tertipu yaitu 1. Telusuri sumbernya dalam via apapun. 2. Lebih teliti dan waspada. 3. Jika masih ragu, kita koreksi kembali pada bacaan tersebut. Kesimpulan atau saran kita adalah berhati-hatilah dan jangan mudah percaya bila berita itu belum tentu benar. Oke, Ada yang bertanya? silakan. Ya. Jangan berikan kesempatan yang berharga untuk mereka kembali duduk di tempat, ya. Ya, silakan. Ya, jangan berikan kesempatan mereka untuk duduk, ya. Jangan berikan kesempatan mereka untuk duduk, ya. Silakan bertanya yang sulit. Kalau kalian tidak bertanya, berarti kalian puas yang ada di depan ini sebagai pemenang, dan kalian nanti akan yang kalah. Oke? Boleh 3. Ya. Boleh 5.
Nah, hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang bertanya, tak persilakan duduk ya. Kenaan itu nanti ya. Ya. Ya, silakan ada yang bertanya. Oke. Bagaimana cara kalian agar tidak mudah tertipu? Oke, pertanyaannya bagus. Menanggapinya bagaimana? Iya, bagaimana? Orang bertanya udah apa silakan sebentar ya. Biar ditanggapi dulu langsung. Ya, silakan. Barangkali di sana ada hal yang lain nanti akan serang balik kan nggak tahu. Yuk. Dan itu apa? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Ayu. Jadi yang pertama, telusuri sumbernya dalam via apapun. Yang kedua, lebih teliti dan waspada. 3, jika masih ragu, kita koreksi kembali pada bacaan tersebut. Oke, ada yang belum puas? Ya. Sebentar sabar ya. Waspada dalam apa? Waspada itu kalau misalnya dari itunya kata-katanya nggak kasar, itu kita harus waspada. Kita nggak boleh mempercayai. Misalnya ada yang kasar, kita nggak boleh. Ya Allah kata-katanya kasar ya. Oke, sudah puas? Sudah puas belum? Jatah kalian 3 ya. Sudah ini dari tadi yang benar ya. Yuk, ya silakan sudah. Halo, dengarkan. Kalau sumbernya tidak ada. Nah. Kelompok boleh membantu berdiri ya. Ya, boleh membantu berdiri aturannya. Oke, gimana? Kalau misalnya sumbernya nggak ada, sikap kita bagaimana? Semua kan mesti ada sumbernya. Misalnya kita kalau nggak nulis nggak ada sumbernya kan nggak mungkin. Pasti semua kan ada sumbernya. Sendiri cerita itu bagaimana? Puas. Masih ada 2 kesempatan untuk mengadili. Sebentar ya. Apabila berita itu dari sumber yang terpercaya, tapi wartawan mereka menyebarkan hoax yang tidak sesuai dari berita. Pertanyaan bagus, nggak apa-apa, meluas ini. Apabila berita itu dari sumber yang terpercaya, tapi wartawan mereka hanya menyebarkan berita itu hanya dari satu sisi yang akan membuat berita itu menjadi gempar tapi tidak bagus, yakin pertanyaan ini nanti akan membuat kelompok yang di depan kelepek-kelepek nggak bisa jawab ya. Yuk, silakan. Mau ya, nanti harus membantu, kalau nggak bantu kalah nanti ya. Yuk, gimana? Mau bantu kelompoknya? Ya, silakan. Kelompoknya silakan bantu. Saksi ya. Dihitung sampai 5 berarti kelompoknya KO udah bisa menjawab. Ya. Pasti itu dipercaya. Kalau dia itu menyebarkan fitnah, pasti dia kan makan gaji buta, Pak. Oke, sanggahan ya. Meskipun wartawan makan gaji buta, kita sebagai seorang pembaca nggak akan mungkin tahu kan kalau perbuatan wartawan itu salah. Terus gimana?
bertanya 3. Oke. Ya, Fitna. Yang tanya cuma saya loh. 3 itu ya 3 argumen ya. Biar tidak menjadi debat konsil. Oke. Tapi tetap masuk penilaian itu nanti ya. Oke, ada lagi bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya, tak hitung sampai 5, turun ya. 1. Serius? Bertanya, oke, silakan. Ya. Bagaimana? Oke, yuk. Bagaimana ekspresi kalau sudah tertipu? Gimana? Ekspresi agar tidak mudah tertipu. Pertanyaan gampang nggak bisa jawab ya. Apakah ini akan menjatuhkan kelompokmu ya? Kita lihat. Ya, silakan. Oh ya, sini mau jawab. Ternyata pertanyaan gampang tidak bisa menjawab ya. Kita hitung. Ya. Ini lagi. Orang itu sok bijak kayak ekspresinya itu kayak bener. Sudah dijawab, kasihan Musano itu dulu ya. Jatahmu tinggal berapa tadi? Jika penyebabkan soalnya ada di akhir. Seperti tadi. Kayak seperti tadi kan ada di akhir. Berarti ketahuan tertipu itu di terakhir gitu ya? Loh kan di situ kan ada bacaan gini, bacalah dengan teliti. Kita harus membaca dengan teliti dulu. Habis membaca, Ada? iya ada pengarahnya gitu loh Pak. Sama dengar. Sudah puas ya? Kalau kamu udah kalau gimana? Hah? Kalau kamu Berarti gini intinya, kalau sudah keterbatasan waktu, terus keterbatasan keadaan dan macam-macam, kiat kita gimana agar tetap teliti, maksudnya seperti itu gimana? Yo, satu satu. Pak Dwi turut berduka cita ya. Pak, kelompok kalian dibantai ya. Kasihan. Oke. Oke. Sudah, mungkin sampai seperti itu. Pak, kalau ada yang bertanya lagi, Pak Dwi akan berhitung 1 sampai 5. Kelompok yang di depan boleh turun nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditutup. Ya, keplok tangan. Ya. Silakan ditutup dulu. Yang kamu tunjuk tampil siapa? Kelompoknya siapa? Tasya. Tasya, oke. Silakan. Oke. Lanjut. Harap disimak dengan baik, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul antisipasi agar kita tidak mudah tertipu oleh teman kita sendiri. Memang di sini banyak penipu ya. Ya. Di zaman modern ini, arus globalisasi semakin pesat.
Hal ini membuat kita mudah mendapat teman baik dari media sosial maupun dari lingkungan sekitar kita. Namun, dengan semakin banyak teman yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula orang yang berniat jahat kepada kita. Contohnya dengan cara menipu kita. Penipuan ini juga sangat berdampak kepada kehidupan kita. Contohnya kita akan mengalami trauma dan akhirnya kita akan menjadi anak yang antisosial dan juga kurang pergaulan. Namun kita dapat mengantisipasi agar kita bisa tidak tertipu oleh teman kita sendiri. Cara-caranya, 1. Kita harus lebih hati-hati atau waspada terhadap apapun yang teman kita tunjukkan kepada kita. Maksudnya, teman kita tunjukkan kepada kita tidak mungkin sepenuhnya benar. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dan juga lebih waspada. 2. Berpikir lebih jeli pada saat kita diperintah. Seperti tadi, kita hanya melakukan apa yang diperintah, tapi kita tidak membaca seluruhnya. Akhirnya kita akan tertipu. Menambah wawasan, ini yang sangat penting. Apabila wawasan kita kurang, maka semakin banyak pula resiko yang akan kita dapatkan. Contohnya penipuan sendiri. Lebih selektif dalam memilih teman. Kita memang tidak boleh memilih-milih teman. Tapi apa kalian mau apabila kita ditipu dan kita Lanjut. Apa? Bagus. kita Lanjut sampai waktu ya. dan kita akan mendapatkan kerja sendiri. Maka dari itu kita harus lebih selektif dalam memilih teman. Membatasi pergaulan. Media sosial sebenarnya itu sangat jahat apabila kita tidak bisa memilahnya dengan baik. Jadi kita harus bisa belajar dan mendapatkan dampak positif dari media sosial tersebut, bukan hanya negatifnya saja. Baiklah, itu tadi yang kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, Silakan. Bagus. Ayo. Oke, tidak ada yang bertanya. Saya akan berhitung. 2. Naik dulu. Ya. Berat. Ya, ternyata ada yang bertanya. Oke. Misalnya kita memilih teman, tapi kita tidak mengetahui sikapnya, sifat yang maka dari itu kita harus lebih selektif. Maksudnya kita harus mengetahui bagaimana sifat dari teman itu sendiri. Tidak mungkin kan seorang teman hanya bersikap baik tanpa bersikap buruk terhadap kita. Kita harus lebih selektif dalam memilih itu. Kita harus lebih jeli mengawasi teman tersebut. Iya, kita berteman, tapi kita ya harus lebih waspada gitu loh. misalnya kita nggak ada waktu Gak ada waktu buat apa? Kita tuh masih sibuk sama kan nggak fokus sama teman. Kita kan diiringi sama sekolah, les atau apa. Kita masih sibuk. Kita dikelilingi oleh les gini. Ya itu kita nggak boleh sepenuhnya percaya terhadap teman kita. Kita harus memiliki satu orang yang bisa kita nggak boleh sepenuhnya percaya terhadap teman yang baru saja kita kenal atau hanya dekat dengan kita. Kita harus memiliki satu atau dua orang yang kita sebut sahabat. Sahabat itu adalah ular. Sahabat ngomong gitu ya. Ya, silakan ada yang mau. Sudah, jatahnya 3. Jatah, ayo tantangan. sahabatnya nikung dari belakang.
Oke, jatahnya 3 habis lomba ini ya. Sudah disimpan dalam hati nanti curhat ya. Silakan. Iya. Manfaatkan jatah kalian dengan baik. Silakan. Ada. Wes. Ganti yang lain ya, ganti yang lain. Yuk. Nah, bagaimana menyikapi teman yang bermuka dua? Arguliono. Arguliono lah ini. Munafik. Ya. Ya. Gerah. Enggak, bentar. Gerah. Hei, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mudah mendapat banyak teman. Kalau misalnya teman kita bermuka dua, nggak mungkin kan saya nggak tahu kalau misalnya saya punya banyak teman yang bisa bilang ke saya, meskipun saya nggak sepenuhnya percaya kepada dia, meskipun saya nggak sepenuhnya percaya pada teman saya ini, tapi kan dia bisa membuktikan suatu bukti. Lah, itu bisa saya tunjukkan kalau misalnya saya bisa tahu dia punya muka dua atau enggak. Oke. Ada kelompoknya mau bantu? Mau bantu? Ya, atau kalian jadi kambing guling nanti ya. Silakan, mau bantu? Mau membantu? Ya, gimana? Karena sahabat itu hanya mendukung, bukan untuk menjelek-jelekan dia, Pak. Kasihan. Kayaknya ini pengalaman pribadi deh. Ya. Sampai sekarang temen itu sudah saya percaya dia itu. Sudah saya pakai saudara sendiri, tapi ternyata dia bukan. Terus harusnya bagaimana gitu? Nah, ya. Dalam suatu hubungan pasti ada yang namanya pertengkaran, baikan. Jadi nggak seluruhnya kalau saya bilang saya punya teman dari TK sampai sekarang, nggak selalu saya baik-baik aja sama dia. Saya pernah bertengkar, bahkan hanya karena laki-laki. Kalau dangdut ada lagunya pagar makan tanah mana? Gimana? Lan. Nah, solusinya nanti datang ke BK ya. Ya. Jatahnya cuma 3, habis. Ya. Jatahnya 3 bertanya, oke. Silakan yang lain. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Pak dihitung sampai 5. Pak hitung sampai 5. Ya. Jika kita yang kita anggap dia sebagai teman terus dia mengkhianati kita, mari sih. Dia apa ya? Enggak, mari itu. Bukan mari. Aduh, ditebak. Iya bener, baik gue mau numpet soalnya. Iya kan gitu Pak? Iya, dia suka sama kita. Ya, dia terkesima lihat kamu kayaknya. Bener Pak, iya bener gitu. Iya,
ya gitu katanya. Temennya suka. Ya kamu tinggal kamu lebih milih mempertahankan persahabatan kamu. Kalau kamu milih itu buat mutus, buat jadi pacar dia, itu sesuai kata hati kamu. Coba lagi lo ya. Oke, sudah habis, tidak ada yang bertanya lagi. Kita hitung sampai 5 ya. Oh, masih ada. Kamu jatahnya berapa tadi? Sudah habis belum? Belum. Oke, kita hitung sampai 5, berarti boleh turun ya. 1, 2, turun. 3, 4, 5. Tutup dulu. Udah ada wes kalian itu. Ya, tutup dulu. Sekian dari hasil diskusi kami tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya ndak nutut ya. Berarti minggu selanjutnya pertemuan kita lanjutkan langsung kelompok 4 kelompok yang belum tampil, siapkan mateng-mateng biar kalian tidak jadi kambing guling ya di depan.